Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga Allah rahmati dan berkahi. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan masuknya kita di waktu pagi ini. Setelah sholat subuh, kita lanjut lagi nanti sampai jam 6 mengenai permasalahan seputar zakat. Bagi yang ingin bertanya, langsung bisa menuliskan lewat komentar di YouTube, di Facebook, ataupun di Instagram. Begitu pula yang menyaksikan langsung dari Zoom bisa menuliskan dari kolom komentar atau nanti mengajukan raise hand. Nanti yang mengajukan raise hand terlebih dahulu nanti akan punya kesempatan untuk dijawab. Kita masih ambil dari buku ini, Panduan Ramadan Kontemporer. Kita masih seputar zakat penghasilan barang dagangan. Tapi yang kita bahas terlebih dahulu dasarnya untuk memahami zakat penghasilan dan zakat barang dagangan dari buku Panduan Ramadan Kontemporer ini. Kita akan melihat zakat pada athman atau nakdan. Ya, kadang para ulama sebut dengan zakat athman, kadang disebut dengan zakat nakdain. Asman ini ada emas, perak, mata uang. Ada juga zakat yang lainnya namanya zakat hewan ternak. Ya, yaitu zakat na'am, yaitu ada unta, sapi dan kambing. Beda juga ada zakat zuru' was thimar, yaitu untuk pertanian, ya, yaitu makanan pokok dan buah-buahan, yaitu kurma dan anggur. Baik, pada kesempatan pagi ini kita lihat dasar dalam masalah zakat. Nanti sambil saya membantu lewat papan tulis juga, diperhatikan baik-baik, dan nanti masalah zakat ya kami dahulukan untuk dijawab. Ya, dan mohon bisa fokus pada pertanyaan ini dulu, walaupun mungkin masih bisa bertanya pertanyaan yang lainnya. Ya, zakat asman bisa lihat di halaman 226. Monggo dibaca. Harta yang dikenai zakat asman. Yang dimaksud asman adalah emas, perak, dan mata uang yang berfungsi sebagai mata uang atau tolak ukur kekayaan. Ada emas, perak, dan mata uang yang berfungsi sebagai mata uang atau alat ukur kekayaan. Tolak ukur kekayaan. Jadi kita tahu, oh orang ini kaya, uangnya berapa sih, oh emasnya berapa sih, peraknya berapa. Nah, standar untuk mengukurnya dari situ. Jadi wajibnya adalah firman Allah, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Nah, di sini disebut yaknizun, menyimpan emas dan perak. Berarti bukan hanya memiliki pertama, tapi dia simpan. Nanti kalimat ini sangat manfaat sekali kita dalami untuk memaknai kemarin syarat-syarat yang sudah kita ketahui tentang zakat. Kaitannya dengan orang maupun kaitannya dengan barang atau kaitannya dengan harta. Harta yang kena zakat di situ kelebihan dari kebutuhan pokok. Sisa dari kebutuhan pokok, atau kita katakan seperti disebutkan dalam ayat yaknizun, simpanan. Jadi ada emas tersimpan, ada perak tersimpan, ada mata uang tersimpan. Terus dari Abu Hurairah lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamati sufihat lahu safaihu min narin fa uhmiya alaiha fi nari jahannama fayukwa biya jaibatuhu wa jambuhu wa dhahruhu kullama barudat uidat ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50 alfasana fayurasabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar." Siapa saja yang memiliki emas atau perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya, melainkan pada hari kiamat nanti akan dibuatkan untuknya lempengan dari api neraka, lalu dipanaskan dalam api neraka jahanam, lalu disetrika dahi, rusuk, dan punggungnya dengan lempengan tersebut. Setiap kali dingin akan dipanaskan lagi dan disetrikakan kembali kepadanya
pada hari yang ukurannya sama dengan 50.000 tahun. Kemudian ia mengetahui tempat kembalinya, apakah ke surga atau ke neraka. Baik, siapa saja yang memiliki emas atau perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya. Nah, tidak mengeluarkan zakatnya berarti wajib zakat dari emas dan perak itu dikeluarkan. Dan di sini dikatakan sudah jadi pemilik, berarti dia memiliki harta tersebut secara sempurna. Terus dari Amr bin Shu'aib. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Wala fi aqalla min 20 misqala min adh-dhahabi syai'un wala fi aqalla min 200 dirhamin syai'un. tidak ada zakat jika emas kurang dari 20 mithqal, dan tidak ada zakat jika kurang dari 200 dirham. Nah, berarti nisabnya untuk emas 20 miskol. 20 miskol itu sama dengan 20 dinar. Dan nisab dari perak itu 200 dirham. Terus. Dalil ketentuan zakat emas dan perak. Terus. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi SAW. Nah, sekarang kita lihat ketentuan zakat emas dan perak. Fa idza kanat laka mi'ata dirhamin wa hala 'alaiha al-haul ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا فإذا كان لك 20 دينارا وحل عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك. Bila engkau memiliki 200 dirham dan telah berlalu 1 tahun sejak memilikinya, maka padanya engkau dikenai zakat sebesar 5 dirham dan engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikit pun, maksudnya zakat emas, hingga engkau memiliki 20 dinar. Bila engkau telah memiliki 20 dinar dan telah berlalu 1 tahun sejak memilikinya, maka padanya engkau dikenai zakat setengah dinar. Dan setiap kelebihan dari nisbah itu, maka zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu. Ya, terus dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa fi ma duna khamsi awakin shadaqatun." Tidaklah ada kewajiban zakat pada uang perak yang kurang dari 5 uqiyah. Ya, dan pula hadis dari riwayat Abu Bakar dinyatakan wa fi riqati rubul usri. Dan pada perak diwajibkan zakat sebesar 1/40 atau 2,5%. Baik, coba kita lihat untuk zakat emas dan perak dari hadis dulu ya. Itu disebutkan syarat dalam hadis tadi yang kita bahas. Tadi sudah disebutkan dalam hadis kalau sudah mencapai nisab ya. Mencapai nisab. Untuk emas sudah mencapai tadi disebut 20 dinar. Nanti besar zakatnya ya diambil setengah dinar. Sedangkan tadi untuk perak nisabnya berapa? 200 dirham. Besar zakatnya ditarik berapa? Dari 200 dirham tadi. Besar zakat diambil 5 dirham. Ya, perhatikan dari tadi baik-baik. 5 dirham. 20 diambil setengahnya, kalau 200 diambil 5. Berarti besar zakat lima bagi 200 sebenarnya 1/40 atau setengah dibagi 20 sama juga 1/40. 2 ini apa berarti? 2,5%. 2,5%. Nah, nisabnya tadi sudah sebutkan kalau sudah mencapai 20 dinar untuk emas, kemudian kalau perak 200 dirham. Tapi disebut tadi wahala 'alaihal haul. Telah melewati 1 tahun Hijriyah. Artinya bertahan 1 tahun Hijriyah.
Jadi tunggu haul dulu. Bukan dapat 20 dinar langsung dizakati, bukan. Bukan dapat 200 dirham langsung dizakati, bukan. Nunggu dulu 20 dinar tadi kan disebut wa halla 'alaihal haul. Telah melewati haul dulu. Bertahan tuh 20 dinar. Nah, baru diambil setengahnya. 200 dirham, bertahan dulu 200 dirham, baru diambil 5-nya gitu. Kalau di tengah-tengah haul, di tengah-tengah tahun, mau hitung nih dari misalnya kita pakai Ramadan aja. Ramadan ini sampai Ramadan berikutnya. Ternyata tengah-tengah tahun, atau di bulan Muharram misalnya sudah ketika itu sudah turun dari nisab tadi, maka tidak kena zakat. Tunggu naik dulu sampai nisab. Nah, sekarang kita lihat nisab zakat emas. Ini ringkasannya dari hadis tadi itu. Itu hadis pokoknya ya, diingat seperti itu. Terus nisab zakat emas adalah 20 miskol atau 20 dinar. nah, tadi sudah disebutkan ya, 20 dinar. Terus 1 dinar setara dengan 4,25 gram emas. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas. Terus Sehingga nisab zakat emas adalah 85 gram emas murni 24 karat. ini emas murni ya. Ini ada catatan yang jadi patokan tuh nisab emas dan perak di atas adalah emas murni dan perak murni. Dengan demikian bila seorang memiliki emas yang tidak murni ya intinya sesuaikan dengan nilai emas murni tadi. Ya, nilai emas murni tadi. Ini sebenarnya 85 ya. Tadi dicatat berarti 20 dinar ini sama dengan 85 gram emas. Ya, 85 gram emas. Coba kita lihat harga emas hari ini. Jadi jamaah bisa cek juga di Google. Tulis saja harga emas hari ini. Itu nanti masuk. Mau naik lagi nih. Kalau saya pakai harga mau 1 juta lagi nih. Kalau kita pakai ini 850 ya, 850 ribu. 85 kali 850 ribu 72 juta. Jadi emas ini nilainya itu 72 juta kurang lebih. Coba dibaca lagi, jika emas mencapai nisab ini atau lebih dari itu, maka ada zakat. Jika kurang dari itu, tidak ada zakat, kecuali jika seseorang ingin bersedekah sunnah. Jika emas itu kurang dari 20 dinar atau 85 gram emas atau nilai 72 juta tadi, maka tidak ada zakat. Sekarang kadar zakat emas. Besaran zakat emas adalah 2,5% atau 1/40 jika telah mencapai nisab. Nah, tadi sudah saya kasih tahu ya, 2,5% dapatnya dari mana? 5 bagi 200 1/40. Setengah bagi 20 1/40. 1/40 itu sama dengan 2,5%. Terus contohnya, emas telah mencapai 85 gram, maka besaran zakat adalah 85 bagi per 40. 85 bagi 40 sama dengan 2,125 gram. Terus jika timbangan emas? Jika timbangan emas adalah 100 gram, besaran zakat adalah 100 bagi 40 sama dengan 2,5 gram. Nah, 2,5 gram. Nah, sekarang nisab zakat perak. Nisab zakat perak adalah 200 dirham atau 5 ukiyah. 5 ukiyah, 200 dirham. Terus 1 dirham? 1 dirham setara dengan 2,975 gram perak. Sehingga nisab zakat perak adalah 595 gram perak murni. Jika perak 595 gram perak murni, ingat. Kalau tadi perak itu jadi 595. Perak. Harga perak saat ini. Karena harga ini beda-beda sehingga saya kalau ditanya kayak gini cek dulu harga. Ini sekitar 12.000 naik lagi.
12.000 kali 595. 7.140.000. Taruhlah 7 juta aja. Nah, nilainya 7 juta. Tadi 72 juta, ini 7 juta. Beda jauh ya. Terus nisab zakat perak, lanjut lagi tadi. Jika perak telah mencapai nisab ini atau lebih dari itu, maka ada zakat. Jika kurang dari itu, tidak ada zakat, kecuali jika seseorang ingin bersedekah sunnah. Jika perak telah mencapai nisab ini atau lebih dari itu, maka ada zakat. Jika kurang dari itu, maka tidak ada zakat. Sekarang kadar zakat perak. Besaran zakat perak adalah 2,5% atau 1/40 jika telah mencapai nisab. Contohnya, 200 dirham, maka zakatnya adalah 200 dibagi 40 sama dengan 5 dirham. Nah, 200 dirham berarti zakatnya 5 dirham. 200 bagi 40. Tadi seperti kasus kita bahas ya. Terus jika timbangan perak adalah, jika timbangan perak adalah 595 gram, maka zakatnya adalah 595 bagi 40 sama dengan 14,875 gram perak. Nah, 14,875 gram perak. Nah, cara menghitungnya seperti itu. Ini kalau punya emas dan perak. Termasuk di sini juga kalau memilih pendapat yang lebih kuat, emas dan perak. Kalau emas ini dikenakan juga untuk yang perhiasan. Emas perhiasan kena zakat. Ya, terus sekarang cara pembayaran zakat emas dan perak. Orang yang hendak membayar zakat emas atau perak yang ia miliki, maka ia dibolehkan untuk memilih satu dari dua cara berikut. 1. Membeli emas atau perak sebesar zakat yang harus ia bayarkan, lalu memberikannya langsung kepada yang berhak menerimanya. Nah, dia cara mengeluarkan yang pertama, kalau keluarkan misalnya emas, bayar zakatnya emas 5 gram, berarti dia beli emas 5 gram, kemudian dia keluarkan untuk orang yang berhak untuk menerima. Dari 8 golongan ya, yang berhak untuk menerima. Sedangkan kalau perak juga sama, nanti dia cari emas, cari perak lagi, dia tidak mesti ambil dari perak yang dia miliki, dia bisa beli perak lagi, kemudian dia keluarkan dari situ untuk zakatnya. Terus yang kedua, ia membayarnya dengan uang kertas yang berlaku di negerinya sejumlah harga zakat emas atau perak yang harus ia bayarkan pada saat itu. Sehingga yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menanyakan harga beli emas atau perak per gram saat dikeluarkannya zakat. Kalau emas atau peraknya berupa perhiasan, maka ditanyakan berapa harga ketika telah menjadi perhiasan. Jika ternyata telah memenuhi nisab dan haul, maka dikeluarkan zakat sebesar 2,5% atau 1/40 dari berat emas atau perak yang dimiliki dan disetarakan dalam mata uang di negeri tersebut. Jadi kalau yang kedua ini membayarnya dengan uang kertas. Cari emas atau perak nilainya itu berapa saat ingin bayar zakat. Ya, emas atau perak itu nilainya berapa saat ingin bayar zakat. Nah, terus sekarang zakat mata uang. Mata uang wajib dizakati karena fungsinya sebagai alat tukar sebagaimana emas dan perak yang ia gantikan fungsinya saat ini. Hukum mata uang ini pun sama dengan hukum emas dan perak karena kaidah yang telah dikenal. Al-badal lahu hukmul mubdal. Pengganti memiliki hukum yang sama dengan yang digantikan. Ya, terus mata uang. Mata uang yang satu dan lainnya bisa saling digabungkan untuk menyempurnakan nisab karena masih dalam satu jenis walau ada berbagai macam mata uang dari berbagai negara. Jadi mata uang misalnya punya rupiah, punya dolar, kemudian punya uang real. Nah, tinggal digabungkan bisa. Kurs dolar saat ini berapa digabungkan ke rupiah, terus kurs real saat ini berapa digabungkan ke rupiah, nilainya berapa. Nah, baru nanti dihitung totalnya untuk dizakati. Terus yang jadi patokan? Yang jadi patokan dalam nisab mata uang adalah nisab emas atau perak. Jika mencapai salah satu nisab dari keduanya, maka ada zakat. Jika kurang dari itu, maka tidak ada zakat. Jika kita perhatikan yang paling sedikit nisabnya ketika ditukar ke mata uang adalah nisab perak. Patokan nisab inilah yang lebih hati-hati dan lebih menyenangkan orang miskin. Zakat mata uang adalah 2,5% atau 1/40 ketika telah mencapai haul. Ya, coba lihat yang pakai patokan sini antara nisab emas atau perak. Tadi kita sudah sebutkan masing-masing nisabnya ya.
Tadi nisab emas 85 gram. Tadi sama dengan berapa? 72 juta. Nisab perak nisab perak 595 gram sama dengan 7 juta. Tadi dikatakan, dan ini jadi pendapat Lajnah Ad-Daimah lil Buhus Ilmiah wal Ifta, fatwa kerajaan Saudi Arabia, mana yang duluan tercapai antara nisab emas atau perak? Pakai atau ya. Maka antara 7 juta atau 72 juta gitu ya. Ternyata nisab perak rendah. Maka harta atau uang yang dimiliki jika sudah mencapai 7 juta, halla alayyal haul, dan sudah melewati haul, maka kena zakat. Contoh, sini perhitungkan zakat mata uang. Lihat ya, simpanan uang yang telah mencapai haul 10 juta. Lihat dulu ke nisab. Sudah tercapai belum? Antara perak atau emas. Oh sudah, 7 juta kok, 10 juta. Nah sudah tercapai ya. Harga emas saat masuk haul, ini saya dulu pakai harga 500.000, 42,5 juta. Harga perak saat masuk haul itu perak dulu 10.000 saya pakai, 5.950.000. Nah yang jadi patokan adalah nisab perak. Nah, simpanan di atas telah mencapai nisab perak, maka besar zakat yang mesti dikeluarkan karena sudah di atas nisab kan. 1/40 kali 10 juta sama dengan 250.000. Fungsi nisab ini untuk apa? Untuk menyatakan orang itu mampu atau tidak. Jika sudah mencapai salah satu ini berarti sudah disebut punya uang dan dia mampu, dia ghani, dia itu kaya. Tapi ketika nisab ini tidak tercapai dari sisi simpanan, maka tidak kena zakat. So, kalau saya nggak pernah bayar zakat, nggak ada simpanan, ya sudah, memang belum dikatakan kaya. Nah sekarang kita lihat zakat penghasilan. Nah kita terapkan ke zakat penghasilan. Sama halnya dengan emas dan perak, zakat penghasilan harus memenuhi syarat yang telah disebutkan. Di antara syarat tersebut adalah penghasilan tersebut telah mencapai nisab dan telah haul masa 1 tahun. Yang jadi patokan adalah nisab perak sebagaimana pencatasan dalam nisab mata uang. Nah pakai nisab perak ya. Kalau kita pakai nisab perak nanti berarti bukan penghasilan yang di atas 7 juta, bukan. Ingat baik-baik kalimatnya ya, bukan penghasilan yang di atas 7 juta, dari 7 juta ke atas, bukan. Tapi yang punya simpanan dari penghasilan. Kalau dia punya mata uang yang lainnya lagi, punya uang yang lainnya lagi dalam rekening, sudah punya simpanan dari dulu. Nah itu kena. Jadi saya kurang setuju kalau disebut zakat penghasilan ini. Kalau saya pakai persepsi para pemirsa sekalian gitu. Inginlah zakat dari penghasilan. Kalau penghasilan sendiri tidak kena zakat. Tunggu dulu 1 tahun dan itu tersimpan. Nah namun perlu dipahami. Nah, lihat ini catatan dari Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Kita lihat dulu catatannya. Namun perlu dipahami bahwa pekerja itu ada 2 kondisi dilihat dari penghasilannya atau gajinya. Nah pekerja itu ada 2 kondisi. Pertama, orang yang menghabiskan seluruh gajinya setiap bulan untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak ada sedikit pun harta yang disimpan. Kondisi semacam ini tidak ada zakat. Kalau tidak ada zakat, tidak ada harta yang tersimpan, berarti tidak ada zakat. Nggak usah paksakan diri. Nggak usah potong dari terima gaji pertama atau terima gaji ketika awal bulan langsung keluarkan zakat. Tidak perlu paksakan diri. Wong tidak ada sisa. Gaji 5 juta dikeluarkan, ya, kebutuhan semuanya, bayar kontrakan, bayar ini, bayar itu, kebutuhan pokok semua nih. 4.900.000, sisa 100.000, nggak ada sisa, itu namanya 100.000 ngapain dizakati? Nggak mampu, berarti dia dalam kondisi tidak mampu. Itu tidak memenuhi syarat zakat kemarin yang kita sebut. Ya, nisab tidak memenuhi. Belum lagi kita tunggu bertahan 1 tahun. Nisab saja enggak. Terus yang kedua, pekerja yang mampu menyisihkan harta simpanan setiap bulannya, kadang harta tersebut bertambah dan kadang berkurang.
Kondisi semacam ini wajib dikenai zakat jika telah memenuhi nisab dan mencapai. Ini kalau punya sisa, punya simpanan, maka kalau sudah memenuhi nisab dan haul maka kena zakat 2,5%. Terus. Adapun sebagian orang yang mengatakan bahwa zakat penghasilan itu sebagaimana zakat tanaman, artinya dikeluarkan setiap kali gajian yaitu setiap bulan, sehingga tidak ada ketentuan haul menunggu 1 tahun, maka ini adalah pendapat yang tidak tepat. Nah, ini kata Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid ya, disamakan dengan zakat tanaman, setiap kali gajian dikeluarkan, ini pendapat yang tidak tepat. Karena tidak bisa kita samakan seperti itu. Dulu sudah ada gaji juga, tapi tidak pernah diterapkan seperti ini. Maka tetap nunggu nisab ini bertahan selama haul, baru nanti dikenakan zakat. Contoh perhitungan zakat penghasilan. Misal harta yang tersimpan dari mulai usaha atau mulai bekerja pada tahun 1439 Hijriah. Nah, di sini saya berikan hitungan ini ya. Ini cuma contoh saja. Kita pakai contoh kasaran saja. Saya tidak pakai sini. Misalnya kita pakai ini kalau dia sebelumnya belum punya simpanannya. Kalau sudah punya simpanannya langsung hitung simpanannya. Jadi ingat kalimat pokoknya itu kata simpanan. Bukan gaji masuk, simpanan. Ingat ya, ini yang diperhatikan, simpanan. Jadi misalnya gaji pertama 5 juta fresh graduate misalnya. Belum kena nisab ya, karena baru 5 juta. Gaji kedua, ini misalnya sisa ya, ini sisa gaji ini ya, sisa. Dia mungkin lebih tinggi lagi gajinya dari itu, sisa ini. 5 juta ini masuk lagi di gaji kedua ini, sisanya itu jadi 7 juta. Sisa ya, saya bukan bilang bahas gajinya ini, gaji tersisa. Nah dari sini bulan kedua ini bulan 1 aja. Jadi pakai kalender Hijriah ya, ini bulan 2. Nah saat sudah jadi 7 juta, nah ini sudah nisab namanya, nisab. Sudah nisab. Tapi belum kena zakat. Jangan dulu 7 juta sudah kena zakat. Nunggu dulu bertahan setahun. Cek lagi nanti di bulan 1-2, berarti di bulan 13. Itu kan untuk bulan ke-13 ya, untuk setahunnya kan. Nah lihat, oh ternyata simpanannya itu jadi 20 juta. Haul berarti sudah terpenuhi ya. Ini haul sudah, nisab sudah. Nah zakatnya 2,5% dari 20 juta tadi. Ustaz, seandainya di tengah-tengah tahun, jadi dari di bulan kedua sampai bulan ke-13 di tengah-tengah tahun ini di bawah nisab, berarti hitung ulang lagi seperti ini. Tunggu sampai 7 juta lagi. Berarti dia belum kaya tenan gitu. Itu paling mudah untuk pahami. Kesimpulannya untuk ingat baik-baik para jamaah sekalian, kalau untuk mata uang ya, khusus mata uang, jangan hitung dari pemasukan, hitung saja dari simpanan. Boleh jadi orang punya gaji cuma 5 juta, simpanannya itu ada 100 juta. Nanti kalau gaji itu dipakai, masukin lagi ke sini, ini jadi bertambah. Ini yang kena 100 juta tuh simpanan. Nah, coba baca sedikit zakat barang dagangan. Barang dagangan atau urudud tijarah yang dimaksud di sini adalah yang diperjualbelikan untuk mencari untung. Yang diperjualbelikan untuk mencari untung. Berarti kalau punya motor pakai pribadi enggak. Namun kalau motor dijual, dia misalnya dealer motor, nah, motornya kena tuh semuanya. Ada diperjualbelikan. Juga kalau punya mobil, kalau cuma untuk pakai pribadi tidak kena. Namun kalau punya showroom mobil-mobil second, nah mobil secondnya kena tuh semuanya. Karena diniatkan untuk apa? Dijual belikan. Ya, diperjual belikan. Punya rumah pakai pribadi, harga 1 M, tapi cuma pakai pribadi saja, tidak kena zakat.
Namun ketika rumah tadi itu dijadikan, ya, dijual rumah ini dari bulan Ramadan 1442 Hijriah. Sudah di atas nisab belum rumah tadi? Sudah tuh harga jual. Nah, nanti tunggu nanti tahun depan kalau nggak laku, nah ini jadi barang dagangan berarti. Nah, dalil akan wajibnya zakat perdagangan adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Ya, surat Al-Baqarah ayat 267. Terus Imam Bukhari memberi judul bab dalam kitab zakat dalam kitab sahihnya sebagaimana berikut ini. Bab shadaqatil kasbi wat tijarah. Ini Imam Bukhari memberikan judul bab tentang adanya zakat barang dagangan ya. Baca. Bab zakat hasil usaha dan tijarah atau perdagangan. Setelah itu beliau rahimahullah membawakan ayat di atas. Kata Ibnu Arabi, maka sabtum yakni at-tijarah. Yang dimaksud hasil usaha kalian adalah perdagangan. Tadi maka sabtum dalam ayat surat Al-Baqarah 267 tadi. Terus Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, para ulama empat mazhab dan ulama lainnya kecuali yang nyeleneh dalam hal ini berpendapat wajibnya zakat barang dagangan baik pedagang adalah orang yang bermukim atau musafir. Begitu pula tetap terkena kewajiban zakat walau si pedagang bertujuan dengan membeli barang ketika harga murah dan menjualnya kembali ketika harganya melonjak. Nah, ini ya, terkena kewajiban zakat walau si pedagang bertujuan dengan membeli barang ketika harga murah dan menjualnya kembali ketika harganya itu melonjak. Nah, itu kena zakat barang dagangan. Syarat-syaratnya dan ketentuannya insya Allah kita bahas besok pagi. Baik, selanjutnya jika ada yang mau bertanya kami buka waktu 20 menit untuk tanya jawab. Monggo yang dari Zoom dulu, bisa lewat chat terlebih dahulu, bisa baca 2 pertanyaan. Saya bacakan terlebih dahulu ya Ustaz. Iya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, zakat atas stok jual beli mobil yang belum laku terjual dan nilai stok tersebut belum sampai haul, apakah harus dikeluarkan Ustaz? Nanti saya jelaskan ini karena ada barang masuk keluar ya. Barang masuk keluar tidak dihitung per mobilnya, tapi pakai patokan kapan bayar zakatnya. Misalnya dia biasanya kebiasaan bayar zakatnya Ramadan. Ya sudah Ramadan saya pakai patokan hitung barang semua gitu. Jangan hitung per mobilnya. Ini yang mobil ini belum 1 tahun, yang mobil ini sudah 1 tahun. Nah enggak, nanti akan bingung. Lebih jelasnya besok pagi insya Allah saya jelaskan tentang zakat yang seperti itu, zakat barang dagangan itu. Ya berikutnya lagi. Selanjutnya, Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, zakat perdagangan bagaimana cara menghitungnya? Besok pagi insya Allah. Yang itu di skip, dibaca. Yang lain lagi Bu. Izin bertanya Ustaz, apakah boleh zakat mal untuk donasi buka puasa untuk lebih 1 penyelenggara donasi? Kedua, apakah doa khusus yang dibaca setelah khatam Al-Quran? Doa khususnya tidak ada, baca doanya bebas seperti yang dipraktekkan sahabat ada, tapi tidak ada doa khusus. Tadi yang pertama apa? Donasi dipakai untuk? Apakah boleh zakat mal untuk donasi buka puasa untuk lebih 1 penyelenggara donasi? Asalnya tidak itu ya, mendingan zakat mal ke 8 golongan ya, nanti kita akan bahas. Karena belum tentu yang menerima buka puasa tadi itu orang miskin semua. Karena disyaratkan kalau zakat mal itu nanti untuk 8 golongan saja, tidak di luar daripada itu. Satu lagi coba. Ustaz, misal si fulan punya pendapatan 300 juta bulan. Kapan si fulan keluar zakat dan apakah setiap bulan di tahun keduanya menerima pendapatan harus keluar zakat mal? Tidak. Zakat mal. Nanti kuncinya gini. Tadi gaji pertama berapa? 300 juta sebulan. Nanti pakai kalender Hijriah ya. Saya pakai istilah bulan 1, bulan 2 saja gitu ya. Itu sudah nisab.
Ini masuk bulan 1, 2, 3, 4 seterusnya 11, 12. Ya. Sudah nisab ya yang tadi ya, nisab ini sudah nisab di sini. Ini belum kena walaupun gajinya 300 juta di sini ya. Dia tunggu dulu keadaannya nanti masuk gaji kedua, ketiga, keempat. Masing-masing ini jangan hitung haulnya sendiri, hitung haulnya pakai yang pertama aja ini. Nanti ketemunya di bulan 12 tuh. Nah, nanti di bulan pertama, masuk bulan pertama ini, ya sudah hitung. Sudah 1 tahun ya, hitung sisa berapa. Dari 300 juta itu misalnya sisa 350 juta. Ya, maka di tahun berikutnya, bulan pertama dia keluarkan 2,5% dari 350 juta. Yang ini masing-masing bulan kedua, ketiga, keempat seterusnya jangan hitung haulnya sendiri-sendiri. Akan bingung seperti itu. Pilih pendapat yang jadikan satu aja dengan yang pertama. Nah, di tahun pertama ini. Tuh. Awal bulan. Seperti itu. Baik, kembali ke Raisen. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka mic-nya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz mengenai zakat jual rumah itu Ustaz. Misalkan kalau misalnya kita punya rumah, tapi kita udah niat dan pernah diomongin pengen jual gitu Ustaz. Iya. Tapi udah sehingga udah sampai setahun belum juga terjual. Iya. Gitu Ustaz. Tadi kan Ustaz bilang itu langsung jadi barang jual beli jadi zakat Ustaz. Dizakati rumah itu tadi dengan harga jualnya, betul. Terus? Itu walaupun kita masih tinggal di situ ya Ustaz. Sudah istilahnya gini saya tanya, sudah dipromokan apa belum? Mempromokan mulut ke mulut itu termasuk Ustaz? Ya berarti sudah diniatkan jadi barang dagangan kan? Iya. Ya kalau sudah bertahan 1 tahun kok nggak laku, nah itu maka jadi barang dagangan. Dikeluarkan zakat 2,5% dari harga jualnya. Harga jualnya misalnya 100 juta, ya 2,5% dari 100 juta, 2,5 juta dikeluarin. Nah misalkan nih Ustaz, berarti kan niat nih tahun pertama jual, dan akhirnya nggak kunjung juga dijual. Terus mengganti niat lagi, ya sudah tidak jadi dijual. Nah itu gimana tuh Ustaz? Iya berarti nggak jadi barang dagangan lagi, ya sudah kalau begitu. Oh gitu ya Ustaz Iya. ya. Oh gitu. Berarti membayar zakatnya itu nanti setelah barang laku baru kita keluarkan. Bisa ada 2 cara Bu, bisa pas ketika haulnya tadi keluarkan, bisa juga nanti ketika ya karena nggak punya uang mungkin ya, dia tunggu rumah laku tadi baru dia keluarkan zakatnya, boleh. Oh tapi tetap juga dari misalnya dia jual 100 juta misalnya, terus berarti begitu laku, begitu uang udah di tangan baru kurang 2,5% gitu. Iya itu namanya kodok zakat. Oh gitu. Berarti tidak dipati-patin ya Ustaz ya, walaupun misalnya 2 tahun nggak laku gitu. Iya, seandainya tahun ketiga baru laku, ternyata laku nih tahun ketiga nih, ya sudah dirapel semua tadi zakat tahun 1, tahun 2, tahun 3. Oh dirapel gitu. Iya. Oh jadi dijumlahin ya Ustaz ya. Dijumlahin tahun pertama 2,5 juta, tahun kedua 2,5 juta, tahun ketiga 2,5 juta, 7,5 juta keluar tuh untuk zakat. Oh, oke deh Ustaz. Syukran ya Ustaz. Ji, Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi Ummu Raisa. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, akan izin bertanya. Itu kalau yang emas itu kan yang disimpan ya Ustaz ya? Yang kena zakat. Iya, terus? Kalau yang dipakai itu udah Masuk. apa kena zakat itu? Masuk, Ya? masuk. Satu lagi Ustaz, kalau yang kita beli tanah itu kena zakat nggak Ustaz? Dijual enggak? Beli tanah mau dijual lagi enggak atau cuma mau pegang aja? Mau pegang aja. Tidak kena zakat. Terus kalau mobil yang inventaris, kita misalkan punya usaha nih Ustaz, kalau misalkan kita pegang untuk karyawan satu-satu itu termasuk kena zakat nggak Ustaz mobil-mobil kita? Mobilnya dijual atau cuma dipakai?
dipakai aja untuk karyawan Tidak karyawan kena kita. zakat. Oh baik Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi. Silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai zakat fitrah, kalau sudah ditentukan oleh Bazis ini kami di luar negeri, di sini ditentukan 12 dolar per orang. Itu boleh nggak Ustaz? Kemarin kan kita bilang harus dalam bentuk beras ya? Oh, zakat fitrah ya. Ya. Terus keluarkan dalam bentuk uang di sana 12 dolar tadi untuk harganya. Ya. Boleh. Tapi kalau bisa sih mereka salurkan dalam bentuk makanan juga sih kalau saran saya. Bazisnya udah nentuin segitu, tapi untuk penyalurannya ke Indonesia juga Dalam bentuk kurang paham juga Ustaz. ya mudah-mudahan dalam bentuk beras lah. Boleh satu lagi Ustaz? Iya, silakan. Boleh nggak kalau zakat mal itu diberikan seperti zakat produktif gitu Ustaz? Jadi misalnya ada orang miskin, kita ada zakat mal kita berikan, tapi kita nggak mau jadi karena jumlahnya cukup besar, jadi untuk membantu apa namanya? Jadi untuk usaha gitu dia, tapi kita membantu mereka gitu gimana Ustaz? Bentar, saya muat nggak ya tulisan ini ya, tuh ya. Bisa baca tulisan saya di ini. Oh itu kasih terus dalam bentuk uang, kasih ke yang berhak menerima lalu Nanti jadi kayak apa seperti pancian, jadi kami ini minta buatkan nasi, nanti disebarkan, tapi nanti kami kasih bonus gitu, nanti kami lihat kalau memang sudah bisa, karena dia saat ini kayak orang memang nggak mampu, terus maksudnya untuk menambah semangat usahanya gitu saat untuk berusaha untuk mencari nafkah gitu. iya, tapi semuanya dimiliki dia nggak zakat Iya. tadi? Iya. Tidak Maksudnya zakat saya, zakat kami itu sebagiannya aja untuk mereka, sebagian lagi untuk di tempat lain gitu. Untuk yang mereka ini itu nilainya, maksudnya untuk membantu modal juga untuk mereka berusaha gitu. Jadi seperti produktif gitu loh. Biar mereka nggak, maksudnya boleh. Itu tapi boleh. ibu nggak tarik lagi kan? Enggak. Maksudnya kalau ini sudah untung ya saya tarik lagi, saya pindahin zakat ini ke tempat lain lagi. Enggak kan? Enggak. Ya, Enggak. boleh. Oke, baik Ustaz. Makasih Ustaz. Nanti bisa baca tulisan saya di ini rumeso.com, itu hampir sama masalahnya. Bolehkah pengelola zakat menginvestasikan harta zakat? Di rumeso.com cari dengan kata kunci investasi, bisa itu nanti keluar tulisannya. Ya. Oke. Kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Berikutnya lagi. Mufti Mala, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau seandainya memberikan zakat, kan itu 8 golongan. Nah, kalau seandainya ada janda yang meninggal suaminya, terus anak-anaknya belum masih kecil-kecil gitu ya, belum sekolah, itu termasuk nggak Ustaz ya? Masuklah, dia kebutuhan belum bisa terpenuhi. Nanti saya akan bahas masalah penyalurannya ya. Oh berarti masuk ya Ustaz ya? Masuk. Oh baik. Nah, satu lagi boleh nanya Ustaz? Iya. Kalau misalnya kita untuk kehati-hatian, kita tuh membaca Qurannya itu dari HP atau dari terjemahan, itu pahalanya gimana ya Ustaz ya? Dari Apakah HP? sama dengan dari HP atau Quran terjemahan? Nah itu pahalanya apakah sama? Sama. dengan membaca Quran? Sama. Aman tuh. Nah itu kalau dibaca apakah harus dengan tertutup auratnya atau boleh enggak gitu Ustaz? Lebih afdol tetap tertutup ya. Oh baik. Baik Ustaz, syukur Ustaz ya. Nanti tentang masalah penyaluran zakat itu di halaman, saya cuma sebutkan di catatan kaki ya, di halaman 219. Maaf. Surat At-Taubah ayat 60 ya, halaman 215. Adapun penjelasan lengkapnya saya sendirikan lagi di buku
saya ini panduan zakat minimal 2,5%. Sayangnya ini saya tidak cetak resmi ya. Kalau ingin dapat versi cetak versi e-booknya, buku digitalnya ada di rumahisa.com, tinggal di download saja. Ya, tinggal download saja panduan zakat minimal 2,5%. Baik, berikutnya lagi. Hamba Allah, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz. Ji. Ada seorang ustaz yang bersama di suatu masjid menegur seorang imam bapak-bapak yang sedang menegur anak-anak yang bercanda di masjid tersebut agar tidak bercanda. Ustaz tersebut bukannya menegur anak-anak yang bercanda, tapi malah menegur imam tersebut dengan mengatakan, biasa saja Pak, anak-anak bercanda biar tambah semangat masjid ini. Begitu kata Ustaz tersebut di Selasa kajiannya. Apakah dibenarkan sikap tindakan Ustaz tersebut Pak Ustaz? Tergantung ini ya, beliau nganggap pandangan beliau kan beda-beda ya. Maslahat mudarat kan dia paham, Bu. Mana yang mesti diingatkan gitu. Kondisinya ini kondisi ini lapangan ya Bu ya. Nggak bisa dipukul rata semua Bu. Mudah-mudahan paham Bu. Jadi saya nggak bisa pakai jawaban global Bu. Kadang satu kondisi nanti yang ini benar, yang ini kondisi lapangan. Setiap orang punya pendapat sendiri dalam masalah ini. Dia ingatkan yang ini, nggak perlu diingatkan. Yang anak-anak tadi mereka cuma candaan. Ya mungkin ada suatu kondisi ya dia bilang seperti itu ya. Dimaklumi aja Bu. Iya. Baik, satu hal lagi saya boleh? Ya kalau ya silakan Bu. Ini dengan pesan yang sama. Waktu khotbah Jumat, ada beda dengan pesan yang berbeda-beda. Pada waktu khotbah Jumat, ada sebagian dari khotbahnya itu dia berkata, para sufi pernah berkata, dan selanjutnya. Nah, anak-anak saya ingat semua kata-kata yang tersebut. Cuma ya itu saja teringat dari apa yang Ustaz tersebut berkata itu. Apakah Ustaz Quran ini termasuk kaum sufi atau memang sengaja mengajak umat yang ada di masjid tersebut untuk pada golongan tersebut? Tergantung konteksnya Bu. Itu mau konteks ingatkan perkataan orang sufi atau mendukung gitu ya, tergantung kalimatnya Bu. Iya, justru malah dia mencontohkan sebagaimana para sufi pernah berkata. Iya, pokoknya seperti itu kalimatnya ya Bu ya. Tergantung dia konteksnya gimana. Cukup Iya, barangkali. Mungkin cukup Bu. Cukup kayaknya. Maaf, cukup. Baik. Ya. Jazakumullah Ustaz. Assalamualaikum. Ini selamat warahmatullahi. Baik, berikutnya lagi. Umu Titi, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Ya, silakan Bu. Jika di lingkungan keluarga saya itu untuk membayar kefidiannya lebih dikasih uang, tapi nanti mereka yang dikasih memberikan makanan gitu, itu masih boleh nggak Ustaz? Boleh. Sama seperti ibu setor ke masjid misalnya kasih uang untuk zakat fitrah ya, tapi nanti dibagikan makanan boleh. Oh baik Ustaz, satu lagi Ustaz, maaf, jika ibu saya itu usianya sudah menjelang 60 tahun, lalu selama muda beliau tidak membayar kode puasa gitu saat haid gitu Ustaz, dan baru kepikiran mau tobatin sekarang mau bayar, cuma sudah lupa jumlahnya gitu Ustaz. Baiknya bagaimana ya Ustaz, apa bayar dia atau dicicil tetap gitu Ustaz? Dulu utang apa Bu? Kalau haid itu tidak dibayar gitu Ustaz puasanya. Berarti kewajibannya sekarang nggak mampu puasa lagi ya? Menjelang 60 tahun tapi puasa Ramadan sih masih puasa sih Ustaz, cuma beliau tuh ingin membayar yang sudah berpuluh tahun. Berarti qadha plus fidyah. Oh kodok, tapi jumlahnya kalau sudah lupa bagaimana Ustaz? Jumlah Dikira-kira saja.
sesuai yang yakin nanti. Jadinya dia bisa taksir ke yang tinggi bisa. Oh baik Ustaz. Cukup Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya. Berikutnya lagi silakan. Oke Sofia, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi sudah dijelaskan ya bahwa harta yang sedang dipakai itu berarti tidak terkena zakat. Iya. Nah, pertanyaannya, apabila saya mempunyai sawah, dari hasil sawahnya itu digarap sama orang lain, Iya. dan dari hasil sawahnya itu dibagi dua karena saya tidak mengeluarkan apa-apa. Jadi sedikasinya sama penggarap, dan kalau misalnya dijumlah dalam 1 tahun itu tidak sampai nisab. Itu dari sawahnya tersendiri, bukan dari hasilnya, apakah harus dijahati Ustaz? Hasil panennya berapa kilo? Sedikasinya Ustaz. Jadi sedikasi sama petaninya, karena kan setiap panen itu tidak mesti segitu gitu Ustaz. Iya. Perkiraan sih sekitar 2 jutaan gitu per bulannya itu. Oh, langsung diuangkan, tidak kena zakat Bu berarti. Ya, sedikasi dari petaninya itu. Iya, tidak kena berarti. Nanti masukin ke, kalau dalam bentuk uang berarti masuk ke simpanan ibu saja. Satu lagi Ustaz, untuk yang rumah yang dikontrakan, kalau untuk rumah yang dikontrakan, untuk harga sewanya kan tidak mencapai nisab juga ya, cuman rumahnya itu kena zakat juga nggak Ustaz? Yang dikontrakan rumah enggak Bu, cuma hasil kontrakannya saja. Oh, cuma hasil kontrakannya saja. Ustaz, satu lagi ya. Ya. Ustaz, pada saat tarawih kan suka ganti-ganti penceramahnya. Kadang ada penceramah yang kita tahu manhajnya itu berbeda dengan kita dan melakukan kegiatan yang tidak dulu dicontohkan sama Rasul atau sahabat. Nah, apabila saya pribadi menyibukkan diri dengan tilawah dengan suara yang tidak terdengar, apakah masih diperbolehkan Ustaz? Kurang santun aja Bu. Oh, kurang santun. Jadi lebih baik didengarkan saja gitu ya. Sekalipun kan suka ada kultumnya itu sebelum tarawih. Iya. Oh, jadi lebih baik didengarkan aja ya Ustaz. Iya Bu. Oh ya udah. Jazakallahu khairan Ustaz. Iya. Ya, terus lagi berikutnya Ummu Yasmin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini mau memastikan, misalnya saya kan punya uang, uangnya itu sampai nisab dan hawa itu saya keluarkan zakat. Kemudian saya punya emas, namun itu tidak sampai jumlahnya tidak sampai 85 gram. Itu berarti emas itu tidak keluar ya Ustaz? Tidak perlu digabungkan dengan uang, tidak. Oh iya, baik. Kemudian satu lagi Ustaz, beberapa tahun yang lalu kami pernah berniat menjual tanah, namun tidak langsung terjual. Setelah lupa juga setelah berapa tahun baru terjual. Nah waktu itu setelah terjual kami mengeluarkan 2,5%, hanya tidak menghitung qadar zakat dari niat menjual, awal menjual itu karena tidak paham. Itu bagaimana Ustaz? Terus rumah jadi laku nggak atau tanah itu tadi? Laku Ustaz setelah beberapa tahun, tapi karena itu tidak paham, saya tidak mengqadar zakatnya. Kodok aja. Kodok aja. Jadi kalau kira-kira udah lupa berapa tahun gimana Ustaz? Kodok sesuai harga jualnya dulu. Harga jualnya berapa? Kodok 2,5%-nya berapa? Nah waktu itu kami hanya mengeluarkan setelah laku 2,5%. Iya itu. Maksudnya nggak perlu di ini Ustaz ya, dari niat menjual itu kan nggak langsung terjual, setelah beberapa tahun terjual. Kalau masih mampu kodok, kodok. Gitu Ustaz. Jadi walaupun tidak tahu berapa tahun tertundanya, gimana Ustaz? Di kira-kira aja. Kira-kira saja. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, satu lagi Bu Meti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz tadi mengenai yang nisab untuk emas gitu Ustaz. Tadi Ustaz sempat menyebut mengenai kadarnya gitu Ustaz, tapi sepertinya agak terputus atau nggak diputuskan, itu gimana ya Ustaz? Apanya tadi?
mengenai kadar emasnya gitu loh Ustaz. Kadar emasnya emas murni tentu saja Bu. Nah, kalau misalnya gini Ustaz, misalnya seseorang itu punya 100 gram, kita sudah melebihi nisab ya Ustaz, tapi kadar emasnya misalnya 18 atau yang 23 karat itu jadi gimana Ustaz? Disesuaikan, makanya tadi saya sebut disesuaikan dengan harga emas murni. Emas murni tadi misalnya 72 juta kan 85, berarti nilai emas itu sudah sampai 72 juta enggak nilainya? Nah Ustaz. Oh gitu. Itu termasuk 85 gram itu misalnya termasuk perhiasan yang dipakai gitu Ustaz? Iya termasuk. Misalnya anak-anak juga pakai, maksudnya bukan hanya ibunya yang pemiliknya, misalnya anak dipakaikan emas gitu sudah termasuk dihitung semua global. Termasuk. Satu lagi Ustaz, mengenai yang fidyah, misalnya ibu anak itu kan fidyah karena sakit Ustaz, tidak bisa untuk membayar korban nanti masa depan. Tapi anak membayarkan fidyahnya itu ke adik kandungnya, bolehkah Ustaz yang janda? Boleh. Boleh ya. Jadi misalnya bentuk makanan atau bentuk kayak masih satu sok misalnya. Iya boleh. Kalau itu miskin ya, janda miskin ya Bu ya. Oh. Janda kaya nggak boleh. Nah Ustaz. Ya, termasuk yang mampu sih, kalau kaya sih tidak mampu gitu Ustaz. Jadi tidak boleh Ustaz. Nggak boleh. Cari yang miskin. Syukran Ustaz, jazakallahu. Ya baik, kami cukupkan para jamaah sekalian, insyaallah lanjut lagi besok. Masih ada zakat barang dagangan ya, dan lebih lengkap untuk yang tanya-tanya tentang barang dagangan insyaallah besok pagi. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.